Halo, selamat datang di channel Sterling Tulus Cemerlang. Dalam video kali ini, saya akan memberikan video tutorial cara menambahkan dan menghapus data records di Microsoft Dynamics 365 Business Central. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian. Anda bisa memulai proses untuk menambahkan data dari berbagai tempat di banyak pusat aktivitas. Anda bisa menemukan menu Actions, dan ini memungkinkan Anda untuk langsung memulai entry data baru. Jadi jika Anda klik di sini pada sales quote atau add sales quote, itu akan menghasilkan sebuah quote sales baru. Anda juga bisa membuat customer atau vendor baru dari sini dengan mengklik new. Anda juga bisa memulai proses penambahan data baru dari halaman ini. Jadi jika Anda ingin menambahkan customer baru, Anda bisa klik customer, atau jika Anda ingin menambahkan vendor baru, Anda bisa klik vendor. Jika Anda ingin menambahkan item baru, Anda bisa klik items dan seterusnya. Jadi mari kita coba buka daftar customer. Anda akan melihat simbol tambah baru. Jika Anda klik tombol ini, maka Anda akan membuat customer baru. Anda juga bisa memulai proses yang sama dari salah satu list ini. Jadi jika Anda membuka salah satu list ini, Anda juga akan melihat tanda plus untuk membuat entry baru. Jadi, Anda bisa memulai proses membuat data baru dari berbagai tempat. Sekarang mari klik tanda plus untuk membuat entry baru. Hal pertama yang Anda dapatkan adalah pertanyaan apakah ingin menggunakan template customer atau template untuk customer baru. Dan Anda bisa melihat template ini sebagai sekumpulan values yang akan secara otomatis dimasukkan atau secara otomatis ditambahkan ke catatan baru Anda yang sedang Anda buat. Jadi, itu akan mengurangi jumlah kolom yang harus Anda isi. Dan juga memastikan bahwa saat Anda membuat entitas baru, mereka selalu memiliki kolom penting dalam hal konfigurasi, misalnya dalam hal posting group dan sebagainya. Jadi, mari pilih ini, business to business customer. Dan jika kita klik itu, maka Anda akan lihat bahwa sebuah catatan customer baru akan dibuat. Mari kita coba lagi. Nah, itu dia. Anda langsung mendapatkan data customer baru dengan nomor yang secara otomatis dihasilkan oleh sistem. Ini terjadi karena sebelumnya kita sudah mengatur rentang penomoran, sehingga setiap kali membuat customer baru, nomor akan terisi otomatis tanpa perlu kita input manual. Jadi satu-satunya hal yang perlu Anda lakukan tentu saja adalah mengisi nama pelanggan. Misalnya, test customer. Perhatikan bahwa kolom-kolom penting ditandai dengan tanda bintang. Di sini, Anda kemungkinan harus memilih kode area pajak yang sesuai. Seperti yang Anda lihat, semua kolom posting group sudah terisi secara otomatis karena nilai-nilainya telah ditentukan sebelumnya di dalam template customer. Dengan langkah-langkah tersebut, kita telah berhasil membuat data pelanggan baru. Selanjutnya, kita akan melakukan proses serupa untuk item. Saya akan kembali ke halaman utama dan memilih menu item. Lalu saya klik baru. Dan di sini kita juga akan mendapatkan pertanyaan untuk menggunakan template. Anggap saja kita akan membuat office furniture. Maka saya pilih template dengan nilai yang sudah dikonfigurasi untuk office furniture. Saya hanya perlu mengisi deskripsi di sini, dan Anda akan melihat bahwa banyak nilai seperti posting group sudah diisi karena template yang kita gunakan saat membuat item baru. Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa bagian ini adalah aspek krusial dalam proses pembuatan data. Tidak cukup hanya mengklik tanda plus. Anda juga perlu memastikan bahwa template yang digunakan sudah dikonfigurasi dengan benar dan memuat nilai-nilai penting. Tanpa itu, Anda berisiko membuat entitas baru dengan data yang tidak lengkap. Inilah alasan mengapa kita menyediakan template untuk pembuatan customer, item, vendor, dan entitas lainnya. Selanjutnya, kita akan mempelajari langkah-langkah untuk menghapus data. Sangat mudah, Anda masuk ke daftar, lalu temukan data yang ingin Anda hapus. Misalnya ini, lalu Anda klik delete dan Anda akan melihat hapus test company. Klik yes. Sekarang, kita akan mencoba menghapus data lain sebagai contoh tambahan. Saat kita mencoba menghapus tray research, muncul error karena ada pekerjaan yang masih terkait. Artinya, sistem mencegah penghapusan customer jika masih ada dokumen terbuka, aktivitas yang belum selesai, atau faktur yang belum tertutup. Ini adalah bagian dari mekanisme validasi untuk menjaga konsistensi data. Jika Anda membuka data tray research, Anda juga bisa menghapusnya langsung dari halaman ini.
Prosesnya bisa dilakukan dari tampilan detail atau dari daftar, dan hasil akhirnya tetap akan sama. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Sampai ketemu lagi di video tutorial dasar Microsoft Dynamics 365 Business Central selanjutnya.